Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Fatim. Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran ketiga. Di pembelajaran ketiga ini, materi yang pertama yaitu bahasa Indonesia, menemukan informasi dari teks hasil wawancara. Menemukan informasi dari teks hasil wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengetahui suatu hal dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Wawancara dilakukan berdasarkan tema yang telah ditentukan. Tema adalah pokok bahasan dalam wawancara. Pertanyaan dalam wawancara umumnya menggunakan kata tanya berikut. Yang pertama, ada kata apa. Apa menanyakan hal atau peristiwa. Yang kedua yaitu kata tanya di mana. Di mana menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Yang ketiga, kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Yang keempat, siapa. Siapa digunakan menanyakan orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Yang kelima, mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Yang keenam yaitu bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara melakukan sesuatu. Itu tadi adalah beberapa kata tanya yang bisa digunakan untuk membuat kalimat tanya. Selanjutnya, bacalah teks berikut ini di kitab tematik kalian halaman 127 sampai 128 yang berjudul Hutan Bakau, Si Sabuk Hijau Pelindung Pantai. Setelah membaca teks berikut, jawablah pertanyaan di halaman 129 dan 131. Setelah itu, tulis daftar pertanyaan wawancara pada tempat di halaman 131. Setelah menuliskan pertanyaan, tulis hasil wawancara pada tempat yang tersedia di kolom yang berwarna ungu di kolom paling bawah. Jadi untuk tugasnya yaitu mengerjakan kitab tematik halaman 129 dengan menjawab pertanyaan. Di halaman 131 membuat daftar pertanyaan dan halaman 131 yang bawah menuliskan hasil wawancaranya. Untuk materi yang kedua yaitu matematika, menghitung hasil penjumlahan menggunakan garis bilangan. Penjumlahan, cara menghitung hasil penjumlahan menggunakan garis bilangan. Penjumlahan dihitung dengan cara membuat dua tanda panah di atas garis bilangan sesuai bilangan yang akan dijumlahkan. Hasil penjumlahan diperoleh dengan melihat bilangan yang sejajar dengan ujung panah yang terakhir. Tentukan hasil dari 9 ditambah 5 dengan garis bilangan. Coba dilihat di sini garis yang pertama kita melangkah sebanyak 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan panah yang terakhir berada di titik nomor 9. Kemudian ditambah 5. Kita melangkah lagi sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang terakhir berada di garis nomor 14, angka 14. Jadi 9 ditambah 5 sama dengan 14. Ingat, untuk mengerjakan soal seperti ini dengan garis bilangan kalian bisa membuat garisnya agar lebih mudah. Jika ditambahkan, maka mulailah langkah di akhir angka yang sebelumnya. Kemudian setelah memahami materi matematika tadi, coba kerjakan kitab tematik kalian halaman 132. Di situ ada soal matematika penjumlahan nomor 1 sampai nomor 5. Masuk materi yang ketiga yaitu SBDP. Motif hias berbentuk tumbuhan pada karya seni. Motif hias dapat kita jumpai pada karya seni berupa kain, guci,
piring, lemari, atau rumah adat. Jenis motif hias ada dua. Yang pertama ada motif hias geometris, yang kedua ada motif hias non-geometris. Motif hias termasuk dalam gambar dekoratif. Gambar dekoratif dibuat dengan menggunakan unsur garis, bidang, dan juga warna. Bagian dari tumbuhan, seperti daun, dapat menjadi inspirasi pembuatan gambar dekoratif. Coba perhatikan motif hias geometris berikut ini. Motif hias yang menggunakan unsur-unsur garis dan bidang yang disusun berulang-ulang hingga membentuk motif yang menarik. Ini adalah motif geometris, disusun dari garis-garis yang berulang-ulang. Pada motif batik gawung terdapat unsur garis lengkung dan bentuknya beraturan. Ini termasuk motif geometris. Selanjutnya, contoh motif hias non-geometris, yaitu batik buketan Pekalongan. Batik ini memiliki motif tumbuhan. Motif tersebut bermakna keharmonisan dan keindahan hubungan manusia dengan alam di sekitarnya. Motif hias yang memiliki bentuk manusia, hewan, atau tumbuhan. Motif hias bentuk tumbuhan biasanya disebut sulur-sulur. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar. Fatim akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.